Ini bukan hanya tontonan langit biasa. Banyak spiritualis, ahli tafsir, bahkan kepercayaan kuno dari Jawa sampai Timur Tengah menyebut momen ini sebagai peringatan keras dari alam semesta. Bersiaplah, karena tanda ini berarti waktu pembalasan akan segala kejahatan sudah dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Langit malam tanggal 29 sampai 30 Juli 2025 akan dipenuhi cahaya yang bergerak cepat. Hujan meteor delta Aquarid. Tapi tunggu dulu, ini bukan hanya tontonan langit biasa. Banyak spiritualis, ahli tafsir, bahkan kepercayaan kuno dari Jawa sampai Timur Tengah menyebut momen ini sebagai peringatan keras dari alam semesta. Bersiaplah, karena tanda ini berarti waktu pembalasan akan segala kejahatan sudah dekat. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Fenomena hujan meteor bukan hal baru, tapi hujan meteor delta Aquarid kali ini datang tepat di tengah krisis dunia, perang, korupsi, ketidakadilan sosial, dan ketimpangan ekonomi yang makin nyata. Banyak yang mengabaikan, padahal dalam Islam ada tafsir menarik tentang bintang jatuh. Dalam spiritual Islam menyebutkan bahwa bintang-bintang digunakan oleh Allah untuk menghujani setan yang mencuri berita dari langit. Artinya, setiap kali ada cahaya jatuh dari langit, bisa jadi itu bukan hanya fenomena fisika, tapi sinyal bahwa energi negatif sedang dibasmi dari langit. Lalu apa artinya bagi manusia? Jika langit sedang membersihkan energinya, maka dunia juga akan mengalaminya. Orang-orang yang menyakiti orang lain, yang korupsi, yang mendolimi anak yatim, menindas orang miskin, atau menghancurkan masa depan orang lain demi kekuasaan dan uang, mereka ini akan mulai menuai karma mereka. Hujan meteor adalah tanda bahwa penyaring langit sedang bekerja. Siapa yang jahat akan terungkap. Siapa yang bersih akan dinaikkan derajatnya. Dalam tradisi spiritual, hujan meteor juga sering disebut sebagai gerbang pencerahan. Banyak orang mengalami perubahan besar dalam hidupnya setelah menyaksikan hujan meteor. Ada yang mendapatkan jalan spiritual baru. Ada juga yang menerima ilham besar untuk memperbaiki hidupnya. Tapi dari sisi lain, kita juga melihat tafsir kuno dari Nusantara. Menurut Primbon Jawa, melihat bintang jatuh adalah pertanda keberuntungan. Ini bukan tahayul sembarangan. Sejak zaman nenek moyang kita, peristiwa langit selalu dijadikan acuan. Mereka percaya bahwa bintang jatuh adalah lambang berkah dari langit yang akan segera turun ke bumi. Ini berarti bagi orang-orang yang hidupnya jujur, tulus, dan sabar meski disakiti, hujan meteor adalah kabar gembira. Mereka akan diberi hadiah dalam bentuk rezeki, pertemuan yang tak terduga, atau pintu keberhasilan yang terbuka lebar. Menariknya lagi, hujan meteor ini terjadi di awal bulan Safar menurut kalender Hijriah. Bulan yang juga penuh makna dalam tradisi Islam dan spiritualitas Nusantara. Dulu bulan Safar sering dianggap sebagai bulan penuh ujian atau cobaan. Tapi pandangan ini bukan untuk menakut-nakuti. Justru dalam banyak kajian spiritual, bulan Safar adalah waktu yang terbaik untuk introspeksi, membuang energi negatif, meruat diri, membersihkan diri dari pengaruh energi buruk. Banyak kiai dan ulama serta guru spiritual di Nusantara melakukan ruatan dan doa tolak bala di bulan ini. Mereka percaya Safar adalah momen ketika angin perubahan sedang bergerak, dan manusia diberi kesempatan untuk membuang beban karmanya. Maka ketika hujan meteor turun di bulan Safar,
itu bisa dimaknai sebagai pembersihan besar-besaran dari langit. Dalam berbagai kepercayaan spiritual, fenomena hujan meteor juga bisa dianggap sebagai pembersih jiwa kolektif manusia. Selama setahun terakhir, dunia telah menyaksikan terlalu banyak kejahatan, konflik, pengkhianatan, perampasan hak rakyat, bahkan krisis moral para pemimpin. Hujan meteor ini menjadi titik balik. Alam memberi sinyal bahwa sistem lama yang rusak harus diganti. Orang-orang yang selama ini diam akan mulai bangkit. Orang-orang yang selama ini tertindas akan mulai bersuara. Tapi hati-hati, tak semua yang terlihat indah membawa keberuntungan. Dalam Islam, selain digunakan sebagai senjata langit untuk setan, bintang jatuh juga bisa menjadi peringatan akan datangnya ujian besar. Bisa jadi peristiwa ini mendahului gejolak kesadaran besar, baik secara politik, spiritual maupun sosial. Apakah panjenengan selama ini pernah disakiti orang lain? Ataukah panjenengan pernah dihianati orang? Atau panjenengan merasa diperlakukan tidak adil? Momen hujan meteor ini seperti cermin. Alam sedang menilai, mereka yang bersih akan naik derajatnya. Mereka yang kotor akan mulai disingkirkan oleh hukum sebab akibat yang tak bisa dihindari. Ini yang disebut karma. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, sadari bahwa semua ini bukan suatu kebetulan. Kedua, mulai bersihkan diri. Minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Tobat jika pernah melakukan kesalahan dan mulailah memperbaiki niat dan perbuatan. Karena langit sedang merekam segalanya, dan seperti kata pepatah Jawa, sopo kang nandur bakal ngunduh, siapa yang menanam akan menuai, entah itu kebaikan atau suatu kehancuran. Hujan meteor kali ini juga menjadi pertanda jendela langit sedang terbuka. Doa, harapan, dan niat baik yang diucapkan di malam itu diyakini akan lebih cepat sampai ke langit. Ini bukan sekedar mitos. Para wali dan spiritualis di tanah Jawa dulu sering uzlah dan bertafakur saat hujan meteor. Mereka menyebutnya sebagai malam petunjuk dari langit. Sekarang mari kita lihat dari sisi ilmu pengetahuan. Hujan meteor adalah sisa-sisa debu dari komet yang terbakar saat memasuki atmosfer bumi. Artinya, langit sedang membersihkan dirinya. Jadi, kalau langit bisa bersih, kenapa kita manusia tidak? Kita bisa anggap hujan meteor sebagai simbol kebangkitan pribadi dan sosial. Jika bumi dan langit sedang mengalami riset, maka kita juga harus bersiap melakukan riset diri. Beberapa ahli spiritual menyebut bahwa tahun 2025 adalah tahun penyaringan besar. Banyak rahasia yang akan terbongkar. Orang-orang yang selama ini memakai topeng akan terbuka geduknya. Dan hujan meteor kali ini adalah pemicu pertama dari rangkaian perubahan besar. Ingat baik-baik, langit tidak pernah bergerak tanpa sebab. Dan setiap cahaya yang jatuh bisa jadi adalah sinyal dari Tuhan bahwa kita harus siap menghadapi fase baru. Jadi saat kita semua menatap langit di malam 29 dan 30 Juli nanti, mari bersama-sama introspeksi diri. Sudahkah kita menjadi manusia yang lebih baik? Karena bisa jadi ini adalah peringatan, sebuah peringatan terakhir untuk kita semua. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.